Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Rahmat. Kali ini Pak Rahmat akan membahas nomor 16 sampai nomor 31, tryout 1 tanggal 11 Februari kemarin. Baik, sebelum kita mulai, bacalah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas nomor 16. Baik, nomor 16 ini langsung kita baca soalnya dulu. Nama malaikat yang bertugas sesuai narasi di atas. Apa sih narasi di atas itu? Kita baca. Pada saat perjalanan pulang wisata dari Bali, dan memperhatikan warung-warung di pinggir jalan dengan dagangan yang sama. Akan tetapi, ketika diperhatikan semua warung laris, hal itu pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Wah, berarti malaikat yang membagi rezeki. Siapa? Yaitu Mikail, untuk membagi rezeki. Kalau Israel sama Israel mirip, satu mencabut nyawa, satu lagi meniup trompet. Kalau Jibril ini menyampaikan wahyu. Ingat ya, malaikat Allah itu ada 10 jumlahnya yang wajib kita ketahui. Baik, langsung nomor 17. Kakek Mahmud selalu tenang dalam hidupnya. Ia percaya bahwa kitab yang dipelajarinya mampu memberikan jalan keluar dari semua permasalahan. Jelas di sini. Berarti kitabnya untuk apa? Berdasarkan arti di atas, makna diturunnya kitab suci adalah sebagai sumber bacaan, bukan memberi jalan keluar loh. B. Buku pelengkap perpustakaan juga bukan. Pedoman hidup manusia di dunia boleh, sejarah juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pedoman hidup. Karena sesungguhnya kitab suci itu diturunkan sama Allah untuk apa? Untuk sebagai pedoman hidup manusia agar tidak salah arah. Nomor 18. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa, sehingga beliau diberi gelar ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Masih ingat ulul azmi itu apa? Nah, Nabi yang memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Ada 5, disingkat minim. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Perilaku meneladani keberanian Nabi Ibrahim yang tepat adalah, ingat Nabi Ibrahim itu biasanya ada 2. Yang pertama, keteguhan iman kepada Allah yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika kurban. Membaca dan mengenal kisah-kisah yang kita simpan. Tapi ingat loh, meneladani di sini. Nah, D. Menolak dan mengabaikan ajaran-ajaran dulu jelas salah. C. Berani kepada orang tua. Udah salah ini. D. Menegur dan mengingatkan apabila melihat orang lain melakukan dosa. Nah, ini yang betul. Ada perilaku untuk membaca itu dan menyimak, dia tidak meneladani. Ya. 19. Pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan pada suatu tempat yang luas. Peristiwa ini diamakan, yang bingung masih ya, yang jawab itu yang A sebenarnya betul. Yaumul mahsyar, dikumpulkan pada padang mahsyar yang luas. Yaumul mizan apa Pak? Yaumul mizan itu hari penimbangan. Kalau yaumul hisab itu hari perhitungan, kalau yaumul jasa itu hari pembalasan, dan banyak hari-hari yang lainnya. Yaumul barzah itu hari di alam kubur. Ya, lanjut nomor 20. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Ingat-ingat, yang ditetapkan sejak zaman dulu itu kodok. Sedangkan ketentuan Allah yang sudah terjadi dinamakan qadar, atau yang telah terjadi pada makhluknya. Penerapan hikmah iman kepada kodok dan qadar yang benar adalah, ingat, penerapan hikmah. Rajin belajar untuk mencapai cita, ini bisa. B. Selalu bersikap rendah diri, salah. Maksud rendah diri terus, enggak. Dalam mengerjakan tugas tuh, bukan. Pesimis, jelas salah. Berusaha berbuat jelas salah. Kalau kita bingung antara A dan B, ya kita cari jawabannya paling bagus ya A.
rajin belajar untuk mencapai cita-cita, karena cita-cita itu bisa dirubah. Bisa juga ditentukan sama Allah, udah tekan, wah cita kita atau besok kita jadi dokter, ternyata kita pengen menjadi TNI, ternyata kita berusaha terus, hanya jadilah TNI, nggak bisa dirubah. Nomor 21, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan dalam hal bertutur kata, bertindak, begitu pula keteladanan dalam hal kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Hadis Rasulullah berikut yang menunjukkan tentang kebersihan adalah yang an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nggak perlu dibahas ya, itu udah sering muncul soalnya. Nah, dalam kisi-kisi ini juga muncul hadis kebersihan itu muncul. Silahkan diingat-ingat an-nadhafatu minal iman ya anak-anak. Kemudian nomor 22, perhatikan pernyataan berikut. Baca dulu soalnya bermudah. Perilaku rendah hati ditunjukkan pada nomor rendah hati. Lihat, merasa dirinya anak orang kaya, dan bisa hanya mau bergaul dengan teman-teman yang anak orang kaya juga. Salah. 2. Meskipun Zidane telah menjadi pemain sepak bola yang terkenal, ia tidak merasa sebagai bintang lapangan tersebut. Nah, ini kemungkinan betul, kita simpan. 3. Melihat teman dekatnya terkena penyakit menular, Nando enggan menjenguknya karena khawatir tertular, tapi dia mendoakannya. Boleh kita simpan dulu. Lalu juga nomor 4, ada yang lebih bagus nggak? Menjadi siswa pintar di kelasnya, Alvin tetap bersahaja dan senang membantu teman yang suka belajar. Yang betul 2 dan 4. Betul, jawabannya yang C. 3 itu bisa tapi kurang tepat, karena ada kata-kata enggaknya ini. Nomor 23. Saat pertandingan semifinal bulu tangkis, penampilan Anthony Ginting banyak mendapat pujian meskipun kakinya, nah ini biasanya konflik ya, meskipun kakinya cedera, tapi berjuang agar dapat menyelesaikan pertandingan dan mempersembahkan medali bagi Indonesia. Disingkari berjuang. Sifat terpuji yang kita teladani dari peristiwa tersebut adalah Anton kurang tepat, menghargai teman juga kurang tepat, rendah hati itu bisa tapi kurang tepat, yang betul pantang menyerah, kata berjuang. Meskipun kakinya cedera, ia tetap berjuang. Kemudian nomor 24. Hidup di masyarakat harus saling menghargai. Betul. Maka kita tidak boleh sombong. Betul. Berikut ini yang termasuk contoh sikap menghargai sesama manusia. Menghargai, diingat-ingat. Itu toleransi berarti. A. Memberikan kesempatan kepada teman untuk melaksanakan ibadah. Boleh kita simpan. B. Selalu melaksanakan tugas sekolah karena ingin mendapatkan ujian, salah. C. Memaksa teman untuk memberikan jawaban ketika ujian. Nah, ini salah. Ujian kok minta jawaban, nggak boleh. Dia mengikuti pelajaran besar agama lain, tidak boleh. Tadi kalau hal benar ibadah sama kita tidak boleh dicampur adukan. Jelas ya. 24 jawabannya A. Sekarang 25. Firman berangkat ke sekolah setelah sarapan dan menerima uang saku dari ibunya. Di perjalanan bertemu kakeknya. Kakeknya bertanya, Firman, sudahkah dikasih uang saku ibumu belum? Kalau belum, saya kasih 10.000, kata kakeknya. Sikap Firman yang benar sesuai kisah di atas adalah, mesti pinter, masa berpura-pura, salah. B. Diam tidak menjawab, keruyuan. C. Langsung lari pergi, salah. Yang betul berkata jujur apa adanya kalau sudah dikasih ibunya. Kalau Nabi Muhammad punya sifat al-amin, betul ya, orang yang dipercaya. 26. Guru mengajarkan keteladanan bagi siswa untuk disiplin dan taat aturan sekolah. Dengan kedisiplinan diharapkan kesuksesan akan tercapai. Namun akhir-akhir ini ketika guru memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan sekolah untuk menegakkan kedisiplinan dianggap melanggar hak asasi manusia. Wah, ini berlaku hormat kepada guru yang sesuai dengan narasi tersebut adalah menaati setiap perintahnya selama sesuai dengan aturan sekolah. Boleh kita simpan. B. Menaati nasihatnya jika sesuai dengan kepentingan pribadi, salah. B. Mendengarkan nasihatnya betul meskipun tidak melaksanakan, salah. D. Menanggapi nasihatnya dengan perasaan biasa, salah. Yang paling tepat adalah yang A. Ya,
didengarkan, dipatuhi, karena guru itu orang tua kita di sekolah. Guru itu pasti pengennya anak tersebut baik, solih atau solihah. Kalau menghukum itu pasti niatnya untuk meluruskan kebaikan, bukan untuk karena sengit atau karena benci atau karena marah, bukan. Marah itu marah untuk baik ya anak-anak ya. Lanjut 27. Julius dan kawan-kawan sekolahnya sedang mengadakan Zoom meeting dalam rangka mengerjakan tugas berkelompok. Namun baru berjalan 10 menit dengan azan zuhur. Julius sebagai pelajun yang non-muslim sebaiknya ini bentuk toleransi antar agama. Meneruskan Zoom meeting kurang tepat. B. Saling acuh tak acuh juga kurang tepat. B. Menghentikan sementara untuk menghormati walaupun beda keyakinan dengan agama. Ini boleh kita simpan dulu. Saya tidak menghiraukan suara azan. Ya, jelas yang jawabannya yang C yang. Baik, selanjutnya nomor 28. Dalam suatu kampung ada suatu keluarga yang beragama bukan Islam terpapar virus COVID-19 sehingga mereka harus isolasi mandiri. Perilaku yang tepat yang dilakukan oleh warga sekitar yang beragama Islam sebagai wujud rasa simpatik yaitu yang pertama, membiarkan karena bukan bersama muslim jelas salah, karena ini bukan akidah, bukan ibadah, jadi kita harus membantunya. B. Membantu dengan doa saja atau ya kurang tepat, apalagi tenaga kita, karena muslim yang baik itu ketika tetangganya sakit itu harus membantu menjenguk. Kalau misalnya karena virus COVID tidak bisa menjenguk, nah kita membantu dengan cara bisa penggalangan dana, bisa memberi makanan, bisa memberikan uang atau lainnya. Dia tidak perlu membantu karena bisa tertular. Wah, salah lah. D. Berpartisipasi memberi donasi semampunya ketika ada pengalaman. Nah, ini yang betul. Ya anak-anak, walaupun COVID itu sebenarnya bisa menular, itu sangat-sangat menular. Tapi jangan jauhi orangnya, jauhilah virusnya. Ketika ada saudara kita atau tetangga kita, ya kita ikut membantu. Selain dari doa juga bisa berupa materi atau berupa sembako ya anak-anak ya, karena kasihan isolasi sampai 14 hari nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak punya makanan, kalau ada anak kecil, bisa ada bayi, nah kita berikan susunya sebagainya. Nomor 29, seorang muslim diperintahkan untuk berbuat ikhlas. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah mesti gampang. Selalu membantu setiap peserta yang lain tanpa memikirkan keadaan diri sendiri. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Harus memikirkan juga keadaan dirinya sendiri, ya. Boleh tapi kurang tepat. B. Sangat perhitungan dalam membantu orang lain agar tidak mengalami kerugian. Nah, ini juga kurang tepat. C. Selalu siap membantu siapa saja memberikan bantuan tanpa mengharap imbalan. Ini yang paling bagus. Dari A dan B ini yang paling bagus. Supaya kita lihat yang D. Sangat semangat membantu orang lain sehingga dianggap orang memiliki rasa sosial tinggi. Wah, ini sehingga dianggap berbahaya. Yang betul adalah yang C. Karena apa? Tanpa mengharap imbalannya. Ada kata-kata itu ya. Nomor 30. Orang yang memiliki sifat amanah akan sangat disukai oleh semua orang karena ia akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Betul. Berikut ini yang merupakan perilaku amanah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dengan penuh tanggung jawab apa ya? Mengerjakan tugas guru dengan asal. Wah, ini dengan asal salah. Melaksanakan tugas dari guru tepat waktu selama belajar dari rumah. Boleh. C. Mengerjakan tugas guru dengan memilih yang mudah dan sejauh. Wah, ini kurang tepat. Masuk pilih yang mudah harus disenangi saja. Padahal ujian soalnya sulit. D. Mengerjakan semua tugas guru dan mengumpulnya setiap hari Senin. Ya, kalau hari Senin itu dikumpulkan. Kalau mengumpulnya hari Jumat, itu kurang tepat ya. Yang betul yang B. Dan yang terakhir halaman 31 yang pada hari ini berdasarkan urutan wudhu di atas yang termasuk rukun wudhu. Nah, rukun wudhu. Niat termasuk nggak? Niat termasuk rukun wudhu. Basuh telapak tangan bukan rukun wudhu, ini sunnah wudhu. Berkumur-kumur sunnah wudhu juga. Membersihkan lubang hidung itu juga sunnah juga ya.
semuka ini termasuk rukun wudhu. Terus tangan sampai siku rukun wudhu, mengusap kepala rukun wudhu, mengusap kedua telinga ini bukan rukun wudhu, ini sudah wudhu. Membasuh kaki sampai mata kaki ini juga rukun wudhu. Dan yang tertib berdoa itu tidak, berdoa itu termasuk sunnah. Berarti yang mana? 1, 5, 6, 7, 9, 10. Berarti yang B 1, 5, 6, 7, 9, 10. Ya anak-anak ya harus cermat. Pokoknya kalau rukun wudhu, yang pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat membasuh kepala, kelima membasuh sampai mata kaki, dan keenam tertib itu termasuk rukun wudhu. Ini kadang-kadang kelewat oleh anak-anak. Baik anak-anakku, itulah pembahasan kita dari nomor 16 sampai 31. Nantikan pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu dimudahkan dalam belajar dan semoga ujiannya besok nilainya maksimal. Amin amin ya rabbal alamin.